Materi pertemuan 5 Analisis rasio likuiditas. Pengertian rasio likuiditas. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya, rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar utang lancar saat jatuh tempo. Fokus utama analisis likuiditas adalah menilai tingkat keamanan keuangan jangka pendek perusahaan. Semakin tinggi kemampuan likuiditas, semakin kecil risiko perusahaan mengalami kesulitan pembayaran. Tujuan analisis likuiditas. Analisis likuiditas bertujuan untuk menilai kondisi keuangan jangka pendek perusahaan. Secara khusus analisis ini membantu mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek, menilai tingkat keamanan bagi kreditur, mengukur efisiensi pengelolaan aset lancar, serta mendeteksi potensi masalah arus kas sejak dini. Dengan demikian, rasio likuiditas sangat penting bagi manajemen, investor, dan kreditur. Current ratio. Rasio pertama adalah current ratio. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan total aset lancar yang dimiliki. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Interpretasi umum. Jika rasio lebih dari 1, berarti aset lancar lebih besar daripada utang lancar. Jika rasio kurang dari 1, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan likuiditas. Namun, rasio yang terlalu tinggi juga tidak selalu baik, karena bisa menunjukkan aset tidak digunakan secara efisien. Quick ratio. Rasio kedua adalah quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Rumusnya, quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Rasio ini dianggap lebih ketat daripada current ratio, karena persediaan membutuhkan waktu untuk dijual. Semakin tinggi quick ratio, semakin kuat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban segera. Kelima, cash ratio. Rasio ketiga adalah cash ratio. Cash ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Rumusnya, cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi liabilitas lancar. Rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas paling konservatif. Jika cash ratio tinggi, perusahaan memiliki cadangan kas yang kuat. Namun jika terlalu tinggi, dapat mengindikasikan dana menganggur yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Working capital. Konsep berikutnya adalah working capital atau modal kerja. Modal kerja menunjukkan selisih antara aset lancar dan liabilitas lancar. Rumusnya, modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Jika modal kerja positif, perusahaan memiliki kelebihan aset lancar untuk membayar kewajiban jangka pendek. Jika negatif, perusahaan berisiko mengalami masalah likuiditas. Modal kerja sangat penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan menjalankan operasi sehari-hari. Interpretasi analisis likuiditas. Dalam praktik rasio likuiditas tidak boleh dinilai secara terpisah. Analisis harus mempertimbangkan standar industri,
kondisi ekonomi, serta karakteristik perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan retail biasanya memiliki rasio likuiditas lebih rendah dibanding perusahaan jasa keuangan. Karena itu, interpretasi rasio harus kontekstual dan komprehensif. Kelebihan dan keterbatasan analisis likuiditas. Rasio likuiditas memiliki beberapa kelebihan. Mudah dihitung, mudah dipahami, dan cepat menunjukkan kondisi keuangan jangka pendek. Namun terdapat juga keterbatasan. Rasio hanya berdasarkan data historis, tidak menunjukkan kualitas aset lancar, dan tidak selalu mencerminkan kondisi kas sebenarnya. Oleh sebab itu, analisis likuiditas sebaiknya dikombinasikan dengan analisis lain. Kesimpulan pertemuan 5. Sebagai penutup, rasio likuiditas merupakan alat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 4 indikator utama yang digunakan adalah current ratio, quick ratio, cash ratio, dan modal kerja. Masing-masing rasio memberikan sudut pandang berbeda terhadap kekuatan likuiditas perusahaan. Pemahaman rasio likuiditas sangat penting, karena kondisi likuiditas yang sehat merupakan dasar kestabilan operasional perusahaan.